36 orang ya, saya juga lihat dari berbagai macam daerah di Indonesia. Boleh next manualnya. Nah, ya sebelumnya 30 ke depan kita mau diskusi tentang ini dok, 2 item saja tentang informasi klinis mengenai tubektomi dan beberapa pro and cons ya, walaupun tidak terlalu pro and cons sebenarnya, dan gambaran umum tentang tindakan laparoskopik tubektomi itu opsi-opsinya tuh ada apa aja ya. Nanti yang detail untuk yang akan kita kerjakan di model itu adalah yang dengan menggunakan ring fallopi yang nanti akan didetailkan di sesi video. Yang pertama dok, tentang kenyataan di dunia nih ya. Jadi di dunia ini kalau kita bicara tubektomi, sebenarnya dia adalah kontrasepsi yang paling banyak dipakai. Ya kalau kita lihat atau kita baca perpustakaan ya atau referensi di negara maju, memang nomor 1 itu adalah sterilisasi perempuan ya, 19%. Jadi KB-KB yang lain sebenarnya kalah nih secara statistik dibandingkan dengan sterilisasi perempuan ya, itu angkanya 19%. Sedangkan yang lain-lain seperti IUD, MKJP yang kita andalkan sekali di Indonesia, ataupun bahkan implan itu di luar tidak begitu populer ya. Jadi nomor 1 memang sterilisasi perempuan. Next. Nah ini gambaran per benua ya. Per benua juga sama. Memang trennya kalau di Amerika itu nomor 1 nih, sterilisasi perempuan. Ya. Juga sama nih di Asia itu nomor 1 sterilisasi perempuan, diikuti sama IUD ya. Sedangkan di negara-negara benua yang lain seperti Afrika ataupun Eropa itu masih bervariasi ya. Afrika suntik, kemudian di Eropa itu maksudnya masih menggunakan pil. Nah sekarang gimana posisi kita di Indonesia? Next. Nah kalau ini masih data dunia juga, memang di Amerika itu nomor 1 adalah sterilisasi, dan tiap tahun itu dilaporkan tindakan itu cukup banyak. Dan ini dikatakan ini pun juga yang terlapor ya, karena banyak juga sterilisasi itu dikerjakan seperti kita kerjakan juga dok. Waktu SC dikerjakan tubektomi ya, dan ini mungkin yang nggak terlapor. Jadi angkanya itu sebenarnya besar ya untuk pengerjaan sterilisasi tubektomi. Right? Nah kalau di Indonesia rada beda ya. Di Indonesia rada beda nih dok. Di Indonesia itu memang dari dulu sampai dengan data-data terbaru itu seperti data dari Kemenkes tahun 2022 itu nomor 1 masih KB yang paling kiri, KB suntik ya. Nomor 1 itu masih KB suntik, dan nomor 2 itu masih pil. Jadi yang KJP itu di Indonesia masih belum ya. Memang kenyataannya seperti ini, walaupun kita sebagai dokter obgyn dan juga banyak acara-acara itu memang memotivasi pasien supaya MKJP karena manfaatnya banyak. Tapi di Indonesia itu MKJP masih di urutan 3-5. Bahkan MOW itu di angka 4%. Tadi yang saya sampaikan ya, bahkan Dr. Hasto, saya pun ikut rapatnya ketika itu, dipaparkan per provinsi memang angkanya rendah. Padahal dana yang disiapkan untuk MKJP termasuk MOW itu ada. Di tiap kabupaten itu ada. Jadi pemanfaatannya aja yang kurang. Ya nanti kita akan diskusi mengenai banyak faktor tentunya, tapi di sesi ini kita akan bahas dari segi ilmiah kedokterannya dulu ya. Next. Nah tentu dokter sekalian sudah ketahui bahwa sterilisasi perempuan itu intinya adalah membuat oklusi, ya, membuat sumbatan atau membuat pemisahan pada tuba fallopi supaya ovum itu tidak terfertilisasi ya. Dan di Amerika angkanya 25%. Nah kalau kita baca memang tubektomi ini terbagi 2, ada yang purpural, ada yang interval. Jadi 2 nih, purpural sama interval. Sama seperti metode KB lainnya, kalau misalnya kita sebut postpartum itu berarti terkait sama persalinan. Dan angkanya di satu riset itu sekitar 7%. Ini rasanya sih mirip-mirip juga lah kalau data di rumah sakit RSCM misalnya. Nah sedangkan yang interval itu dikerjakannya tuh nggak ada hubungannya sama kehamilan, interval. Ya, dan ini umumnya dikerjakan per laparoskopi sekarang. Ya, interval ini umumnya dikerjakan
per laparoskopi. Walaupun tentu ada juga ya interval per laparotomi, tapi umumnya sekarang di dunia itu mengerjakannya via laparoskopi. Makanya itu yang mau kita latihkan di pelatihan kita pagi ini. Next. Nah, untuk yang purpural kita bahas sedikit dok ya. Jadi pengerjaannya itu bisa beberapa di postpartum atau memang ada juga center yang menganut besok paginya dikerjakan yang purpural. Kenapa ini lebih nyaman buat kita? Karena rahimnya itu masih tinggi dan tubalnya itu masih gampang, ya masih gampang didapatkan. Dok. Nah jadi bisa dikerjakan langsung pada saat setelah melahirkan atau besok harinya. Ya. Nah ini relatif aman dan juga pasien juga relatif nyaman ya karena dia habis lahiran normal kemudian langsung dikerjakan tubektomi. Next. Nah, kapan timingnya? Ini sebenarnya udah ada panduan dari WHO. Kalau kita mau mengerjakan sterilisasi postpartum, memang dianjurkan dalam 48 jam pertama. Ya. Setelah itu, kalau bisa di delay dulu sampai dia selesai masa nifas atau dia 6 minggu. Ya, setelah 6 minggu baru bisa dikerjakan. Next. Ya, ini prinsipnya kalau kita eksisi, maka dia akan terbentuk fibrosis. Dan tekniknya macam-macam, bisa Pomeroy atau Pomeroy modifikasi yang biasa kita kerjakan pada saat seksual sesari. Slide. Nah sekarang kita mau bahas tentang interval. Ya. Interval ini secara umum kalau kita lihat ya, metodenya itu cuma 3 dong. Ya. Yang pertama elektrokoagulasi, yang ketiga pemberian ring atau klip yang kita mau pelajari hari ini, atau yang ketiga ligasi ya dengan benang jahit. Nah, jadi 3 prinsip untuk interval sterilisasi itu elektrokoagulasi, permanen atau klip, dan ligasi. Ya. Dan dokter kalau ada pertanyaan ini mana yang lebih efektif, udah ada Cochrane-nya ya diteliti di tahun 2016 ini menyatakan semuanya ini efektif. Jadi ketiga metode ini nggak ada yang satu atau lain lebih unggul ya, baik elektrokoagulasi, permanen ring atau klip, serta ligasi. Slide. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan nanti kita akan berlatih dok ya di Phantom. Tentu pertama anestesi, umumnya tuh menggunakan anestesi umum. Ini pun yang juga kita kerjakan bersama PKMI ke beberapa daerah. Kemudian posisinya litotomi rendah, lalu lengan pasiennya itu jangan sampai lupa untuk di sisi badan atau dilipatnya. Karena kalau lengan pasiennya terlentang gini nanti mengganggu posisi kita pada saat kita laparoskopi. Pemeriksaan dalam dikerjakan, idealnya memang dikerjakan sebelum tindakan ya, supaya kalau ketemu patologi kita nggak kaget ya, atau bahkan kita nggak melanjutkan rencana sterilisasi kita. Lalu vesika dikosongkan, tentu kalau laparoskopi ini penting sekali karena kita mau insersi trokar dan bladder itu biasa kita pasang Foley catheter. Uter manipulator dari panduan kita itu memang harus dipasang sebaiknya, harus dipasang nggak pakai sebaiknya deh, harus ya, karena kita mau masuk laprokator satu lubang saja, jadi kita nggak punya lengan lain untuk mengontrol. Jadi manipulator harus dipasang. Nah, jadi yakinkan pasiennya jangan sedang hamil ya, jangan sedang hamil kita pasang manipulator. Oke, next. Nah, kemudian entry ya, entry ini kita nggak bahas detail, tetapi ini prinsip-prinsip entry laparoskopi pada umumnya ya, pada umumnya saja ya. Seperti misalnya dokter bisa menggunakan jarum Veres atau tidak. Ya, boleh menggunakan jarum Veres untuk pneumoperitoneumnya atau juga direct saja boleh ya. Kemudian setelah jarum Veres dimasukkan, kita masukkan trocar utama ya di umbilikus. Ya, tentu nanti belajar di Phantom, tapi ini konsep umum untuk laparoskopi ya, dan kita melakukan pemasangan trocar utamanya itu di umbilikus saja. Veresnya pun di umbilikus saja. Laparopator yang mau kita ajarkan nanti hanya satu lubang di umbilikus saja ya. Sedangkan kalau kita baca textbook, boleh kita menggunakan trocar aksesoris di suprapubik ya, di suprapubik. Next. Nah, tadi ada 3 dok ya. Pertama elektrokoagulasi, yang kedua aplikator ring atau klip, yang ketiga ligasi ya. Sekarang kita lihat dok untuk elektrokoagulasi. Sebenarnya alat kita untuk elektrokoagulasi itu kan kita punya baik unipolar ataupun bipolar ya. Tetapi yang direkomendasikan
adalah bipolar. Ya, jadi kita tidak menggunakan unipolar karena dipikirkan ada dampak jangka panjangnya ya, mungkin terkait thermal effect. Jadi kita menganjurkan untuk menggunakan koagulasi bipolar. Next. Slide. Oke, sebelumnya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Berarti dok, ini nggak bisa pakai alat provokator yang kita mau pelajari nih. Mesti masukin trokan aksesoris satunya, kita masukin bipolar ya. Nanti yang kita koagulasi itu jaraknya antara 2-3 cm dari kornu. Dari kornu dikasih jarak 2-3 cm. Kemudian pastikan terdesikasi semuanya ya, jangan parsial-parsial dok, misalnya setengah gini. Lalu juga dianjurkan satu kali koagulasi geser ke dekatnya koagulasi lagi. Jadi 2 kali atau 3 kali ya. Tapi kadang-kadang dekatnya juga habis kita koagulasi terputing juga dok sebenarnya. Tapi kalau di panduan atau textbook enggak ya, tetap koagulasi 1, 2 atau 3 ya. Coba terserah bu. Next. Ini yang untuk koagulasi ya. Yang kedua, mekanik. Metode mekanik ini kita mau pelajari hari ini yaitu penggunaan Fallopi ring ya, atau tuba ring, atau menggunakan Hulka clip atau Filshie clip. Next. Nah ini kalau sebelumnya. Ini pun juga sama, sudah ada randomized trialnya antara tuba ring ya dan juga untuk Filshie clip ini sama. Ya, jadi ini nggak ada yang lebih unggul sebenarnya. Angka kegagalannya itu 1,7/1000. Jadi tetap ada kehamilan juga nih dok ya, sterilisasi itu walaupun sangat kecil angkanya sekitar 1,7/1000, ini perlu diinformasikan kepada pasien. Dan ini semuanya itu dianggap sukses lah kalau kita memasang dengan baik. Right? Nah untuk Fallopi ring aplikasi nanti kita akan, Pak Dokter juga pegang daftar pilihnya ya. Next, kita kenali dulu Fallopi ringnya yang kiri ya, kemudian pemasangan ringnya di laprokatornya nanti kita belajar, kemudian penempatan serta nanti ada aplikasi untuk menjepit ya tubanya sehingga ringnya nanti endingnya terpasang seperti ini ya. Ringnya itu akan terpasang seperti ini pada tuba Fallopi sisi kiri kemudian sisi kanan. Okay, next. Yang kedua Hulka clip ya, walaupun ini juga alatnya terus terang kami juga belum ada ya alatnya, tapi ini juga prinsipnya mirip ya, berupa aplikasi klip permanen ya pada tuba. Ini yang disebut dengan Hulka clip. Next. Yang ketiga ini Filshie clip ya. Ini juga mirip Hulka clip, intinya dia membuat oklusi pada tuba dengan menempatkan klip yang permanen. Ya. Next. Nah ini yang agak jarang, yang agak jarang itu ligasi ya dok ya. Kalau interval tentu kita pikir agak repot ya kita melakukan suatu ligasi dengan sutur material ya untuk tindakan tubektomi, karena koagulasi simple, aplikasi buat Fallopi ini juga lebih simple. Tapi ini bisa dikerjakan, ya, misalnya kita nggak punya, ya boleh kita kerjakan. Ya ini Parkland Pomeroy atau Modified Pomeroy. Next. Nah ini untuk endoskopi loopnya itu sebenarnya ada sutur materialnya ya. Kemudian katakanlah ini pada kasus KE ya, tapi kalaupun bukan kasus KE prinsipnya sama seperti ini. Jadi ini ada token utama, ada instrumen kedua, ada kamera. Ya ini agak kayak laparoskopi konvensional biasa gitu ya. Jadi ini memang jarang dikerjakan. Dibikin loop kemudian disimpulkan ya 2-3, lalu tubanya itu digunting. Ya ini bisa dikerjakan, tapi ini ya kalau kita pikir-pikir sebenarnya nggak terlalu praktis ya. Kita mau laparoskopi satu lubang, tapi jadi sampai ada 2 instrumen untuk kerjakan ligasi. Next. Nah jadi untuk entry abdominal tentu dokter punya 2 opsi ya, mau mini laparotomi ataupun dokter mau laparoskopi. Ya. Pada umumnya kalau postpartum memang kita mengerjakannya tuh laparotomi, lebih mudah ya, mini laparotomi. Ya, sedangkan pada interval ini sangat umum dikerjakan saat ini tuh
memang perlu laparoskopi dan ini bisa one day surgery dok ya. Kami di sini juga udah mengerjakan pasien yang datang pagi kemudian bisa pulang setelah tindakan. Dan angka kejadian morbiditas itu sangat jarang ya, walaupun disebutkan pada minilab mungkin angkanya lebih tinggi. Tapi keduanya pun angka kejadian morbiditasnya itu sangat jarang. Next. Nah, tentu ini ada langkah-langkahnya sebelum masuk ke tindakan ya. Dokter pertama harus konseling. Beberapa hal yang perlu dipastikan dok pada pasangan ya. Yakinkan sterilisasi ini memang kemauan dia sendiri. Ya, jadi jangan kita yang paksa sampai dia terpaksa. Jangan dok. Kita kasih informasi saja bahwa pada usia yang sekian, anak jumlah sekian, kalau hamil lagi risikonya besar ya. Atau dokter memang melihat suatu kontraindikasi dia menjalani kehamilan, nah mungkin lagi bisa ada penyakit kronis yang berat, maka dikonseling ya. Dan ini dijelaskan kepada pasien bahwa ini adalah kontrasepsi yang permanen dan irreversible. Ini penting banget ya. Ya mungkin di kepala kita masih ada ya celahnya kalau dia mau hamil lagi. Tapi konselingnya itu harus irreversible. Ya nggak boleh ada yang ragu-ragu yang nanti ada peluang lagi dong kita sambung lagi ternyata. Itu udah ngasih harapan setengah palsu sebenarnya. Ya. Jadi harus irreversible. Kemudian pasien itu kadang-kadang banyak yang ada misunderstanding ya. Di tubektomi saya gimana dok gitu ya. Misalnya tentang gaya seksual yang sering nih. Ya, atau bahkan lebih parah dia nggak ngerti apa yang dikerjakan, organ mana yang mau diangkat. Ya apakah rahim diangkat atau enggak. Jadi perlu dijelaskan. Kemudian ini surgical risk dokter assess ya. Ini secara umum risiko-risiko yang akan dihadapi pasien kalau masuk ke operasi. Dan beberapa kondisi memang ada yang kontraindikasi untuk dikerjakan sterilisasi ya. Nanti dokter bisa lihat di Family Planning Handbook NEC female sterilization. Next. Atau mudahnya itu udah ada panduannya di NEC Will sebenarnya ya. Bisa nggak? Nah di NEC Will ini kalau kita lihat metode KB lain itu pakai kategori 1, 2, 3, 4 ya, dokter udah paham semua. Tapi khusus untuk tubektomi dia mengkategorikan sebagai A, C, D, dan S ya. A, C, D, dan S. Jadi accept itu bisa dikerjakan. Kemudian caution itu bisa dikerjakan tapi harus ada perhatian lebih. Delay sebaiknya tindakannya ditunda dulu sampai kondisi pasien itu perbaikan misalnya. Jadi mesti pakai KB yang lain atau S ya, S itu spesial. Jadi ini harus benar-benar tim yang mengerjakan itu appropriate. Ya, jadi kategori dari WHO itu A, C, D, S itu bisa bukan di MEC WHO will ya, classification of recommendation untuk female sterilization. Slide. Nah, tentu ini ada pertanyaan juga ya, mungkin sedikit masuk pros and cons ya tentang salpingectomy ya. Kita udah operasi, pasien udah dibius. Daripada di oklusis kalian itu salpingectomy gitu kan ya. Ada pertanyaan seperti itu. Memang betul. Jadi ada rekomendasi ya bahwa kita bisa mempertimbangkan sekalian dok salpingectomy bilateral ya. Tentu kalau kesempatannya ada ya, kalau pakai tubal kolping sih nggak bisa ya. Nah ini karena memang ada pertimbangan untuk menurunkan resiko kanker ovarium. Ini udah banyak bukti-buktinya. Dipikirkan itu kanker ovarium berasal dari tuba falopi yang distal. Jadi kalau ada kesempatan kita operasi ginekologi, kebetulan kita bisa melihat salpingectomy itu sangat baik pasien diedukasi. Ya. Kita kerjakan salpingectomy untuk menurunkan kejadian kanker ovarium. Jadi udah banyak referensinya. Nah, tapi kalau dengan sengaja kita kerjakan salpingectomy, maksudnya nggak ada indikasi operasi apapun, kita minta salpingectomy untuk mencegah kanker ovarium, itu nggak dianjurkan, ya. Jadi itu nggak bisa. Nggak salah kalau dokter nggak ada niat histektomi misalnya ya, atau nggak ada niat histektomi pada pasien yang anaknya udah cukup, terus kita ujung-ujung minta salpingectomy itu nggak bisa. Ya. Nah, kalau kesempatan kita memang hanya oklusi tuba, sebenarnya udah membantu juga menurunkan kejadian kanker, cuma sekitar 30%. Kalau kita full salpingectomy, itu kejadian turunnya kanker ovarium 42-78%. Dan manfaat lain kalau kita udah salpingectomy, maka dia
mungkin ke depan nggak akan perlu lagi operasi tuba yang bisa kejadian pada pasien ini, ya misalnya KIT. Ya. Next. Nah jadi ini udah ada penelitian juga. Kadang-kadang yang kita takutkan kalau kita salpingotomi itu cadangan ovarionya turun nggak, gitu ya. Kalau kita ngerjakannya dengan baik, betul-betul mepet dengan tubanya, maka tidak ada perbedaan ya untuk ovarian reserve yang sudah diukur dari dua penelitian ini diukur kadar AMH-nya. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat pasien kita memang butuh dan kita ada kesempatan untuk salpingotomi, itu kita jelaskan kepada pasien tentang utuh dan ruginya. Ya. Oke, next. Nah, ini sering mungkin pernah ya ngadepin dok ya, pasien yang udah di steril, tahu-tahu dok bisa hamil lagi nggak gitu. Saya juga pernah. Kadang-kadang nikah lagi sih biasanya dok ya. Nikah kita minta disambung. Memang betul ya. Jadi ini udah ada datanya. Kadang-kadang tuh pasien tuh di sini datanya menyebutkan 7% ya. Pasien itu mengalami penyesalan ya, sudah disterilisasi ya. Nah, makanya penting banget waktu kita konseling. Walaupun memang ada dua jalan sebenarnya dok untuk dia hamil lagi, baik dia reanastomosis ataupun dia masuk ke program IVF. Ya, ada dua opsi nih kalau dia mau hamil. Tetapi tentu kita mesti mikir juga ataupun kita mesti jelaskan juga reanastomosis itu tindakan yang sulit. Ya. Angka kejadiannya juga range-nya lebar banget nih, antara 50 sampai 90%. Dan yang paling kita takutkan sebenarnya pasca reanastomosis itu resiko kehamilan ektopik. Ya, jadi ini masuk lagi balik ke konseling. Kita konseling tindakan ini adalah irreversible dan permanen ya. Tidak ada opsi untuk dia hamil lagi setelah tindakan. Ya. Tapi kita tahu juga sebenarnya ada dua cara, baik reanastomosis ataupun masuk ke program IVF itu dengan segala resikonya. Ya. Slide. Nah kadang-kadang kenapa ya kok habis disterilisasi hamil gitu ya? Sekitar 1,7% itu hamil. Jadi paling sering memang surgical error nih loh, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan tubal yang bagus ya, atau kita yang terkoagulasinya kurang lengkap, atau kita salah mengidentifikasi ya, yang kita ikat atau kita potong sebenarnya bukan tuba gitu ya, mungkin ada struktur yang mirip seperti ligamentum rotundum. Yang kedua mungkin ada fistula yang terbentuk ya, fistula yang terbentuk karena aplikasi klik kita itu nggak komplit, nggak seluruh diameter tuba itu kena ya. Atau yang terakhir nih, pasiennya waktu kita kerjakan itu lagi hamil 6 minggu atau lagi hamil 5 minggu gitu ya. Kita sterilisasi, datang 2 bulan kemudian dok saya ada ini tes positif hamil. Ternyata dia lagi hamil ya. Makanya dianjurkan banget ya kita tes pack aja. Boleh setanya HPHT tapi kalau bisa tes pack. Karena pun kita akan masang untuk manipulator nanti kalau menggunakan teknik yang aplikator tuba, aplikator valve dari ini ya. Next. Oke, ini kejadian secara umum tadi 1,7%, ini 1,3% ya. Ini pun udah ada angka-angkanya ya. Dan kejadian ektopik pasca sterilisasi itu memang meningkat juga. Jadi kita harus aware juga. Kalau kita koagulasi di data itu menyebutkan 65% kalau dia hamil kejadian KE, tapi kalau menggunakan ring itu sekitar 10%. Jadi jangan lupa kalau pasien cerita sudah disteril kemudian dia datang dengan hamil awal, ini dulu kita pikirkan itu ada KE apa enggak. Ya harus kita eksklusi dulu. Kalau pasien udah pernah bilang sudah disteril di tempat lain, kemudian dia ada kehamilan. Ya. Next. Nah ini slide terakhir ya, efek lain juga kadang-kadang pasien nanya ya, ganggu haid enggak nih setelah tindakan KE ya. Memang itu datanya menyebutkan untuk heavy menstrual bleeding ataupun intermenstrual bleeding itu tidak ada kaitan, tetapi ada penelitian yang menyebutkan mungkin ada turunnya durasi ataupun volume darah haid ya, serta pasiennya merasa tidak dysmenorrhea lagi ya setelah dikerjakan sterilisasi. Nah untuk sexual interest or pleasure ini sudah dikatakan tuh tidak berpengaruh ya, ini dari referensi juga secara signifikan tuh sebenarnya nggak berpengaruh, bahkan lucunya dari yang nggak berpengaruh 20% melaporkan tuh malah 80% lagi melaporkan itu positif ya, malah makin meningkat daerah seksnya. Nanti kita tanya vasectomy apa sama atau enggak, tapi data menyebutkan seperti ini ya. Oke, saya rasa ini slide terakhir
Jadi sebagai kesimpulan dokter sekalian, yang pertama sterilisasi perempuan itu adalah sebenarnya kontrasepsi yang paling banyak dipakai di dunia, cuma di Indonesia emang agak beda angkanya. Kemudian untuk yang interval ada 3 metode, koagulasi, aplikator ring atau pil permanen, serta ligasi. Ya. Dan ketiga metode ini sama ya, long term suksesnya, jadi angkanya selnya itu ada 1,3 atau 1,7%. Dan konseling jangan lupa ya tentang irreversible, permanen, dan juga ada risiko karena ektopik ya pasca tindakan sterilisasi. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.